sikap dari pemerintah Blora sendiri terhadap perjuangan Mas Endik itu seperti apa? Karena sudah membawa Barungan sampai mana-mana. Singapura, Thailand. Oh ya. Jawab nanti, oke? Oke. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe tak gledek dengkulmu. Oke, kita lanjut obrolan di part yang pertama. Kita masuk yang part kedua. Pertanyaannya Mas Endik ya. Oke. Seberapa besar sih? Apresiasi itu kan penghargaan ya artinya. Kalau yang saya rasakan ya, dihargai dalam hal ini mungkin. Diberikan kesempatan untuk pentas di Blora. Oke. Beberapa kali. Pertama 2014, kemudian 2017 mungkin. Terus kemarin 2019. Oh, baru berarti ya? Baru. Itu di acara apa Mas? Di acara itu Barungan Nusantara. Barungan Nusantara. 2 kali kesempatan itu atas nama UNES. Mereka juga nggak tahu itu Barungan apa. Ya intinya ngerti nih Barungan UNES dari gitu. UNES. Dari UNES. Setelah saya lulus, mereka mencari Barungan UNES, tapi karena saya udah lulus, UNES kan nggak punya Barungan sebenarnya. Ya artinya gini kan dulu Samanidan itu kan satu mahasiswa ya. Juga banyak melibatkan mahasiswa UKM Kesenian Jawa. Nah kita dinaungi UKM Kesenian Jawa juga dinaungi jurusan Sendera Tasik. UNES. Nah kemudian UNES mendapatkan tadi undangan eksebisi. Kemudian turunlah surat itu ke dekanat. Ya kan dari rektorat ke dekanat ke jurusan. Kalau nggak jatuh di jurusan ya jatuhnya di UKM. Lah UKM isinya siapa? Saya. Jurusan isinya siapa? Saya dan teman-temannya. Kan gitu kan. Dimana kita di situ tidak hanya menggeluti kesenian Barungan Blora, tapi juga kesenian lain seperti calung, seperti kesenian gambang Semarang. Jadi ya dari kedua lembaga jurusan ataupun UKM itu di dalamnya juga kami juga ada komunitas-komunitas kecil-kecil itu tadi. Berkesinambungan. Lah kemudian karena mahasiswanya sudah lulus, artinya kan keseniannya juga ke bawah lulus. Kalau tidak ada yang meneruskannya. Nah, kemudian dari pihak Blora langsung menghubungi saya, bukan UNES lagi. Menghubungi saya secara pribadi di tahun 2019 itu. Nah mungkin di situlah saya merasa dihargai karya saya di saat itu. Selain diberikan kesempatan untuk pentas, saya juga diberikan kesempatan untuk sharing, untuk berbicara tentang Barungan Blora era masa kini dalam acara Indonesiana waktu itu. Di hotel, salah satu hotel di Cepu. Oh di Cepu? Iya, yaitu saya berbicara tentang bagaimana pertunjukan Barungan Blora di era masa kini, kemasan dan manajemennya waktu itu. Ya dah, saya berbicara dengan background disiplin keilmuan saya sebagai seniman tari, juga sebagai pendidik tentunya. Ya berarti cukup memberikan dukungan Mas ya? Iya, soalnya cukup. Kan ini loh, Mas Endik ini kan udah membawa Barungan itu ke luar negeri. Dan itu atas namanya enggak atas nama Endik Guntaris kan enggak? Enggak. Kan Samin Edan kan. Dan itu sangat idiomatik dengan Blora gitu loh. Makanya saya nanya, ada enggak sih feedback dari pemerintah Blora? Ternyata ada gitu. Mungkin kalau perginya saya ke luar negeri itu dalam rangka misi budaya mewakili Kabupaten Blora, mungkin lain ceritanya. Karena ini misi budaya ini kami dinaungi oleh kampus, UNES khususnya, yang mengirim kami, ya alhasil yang mengapresiasi ya UNES. Karena Blora waktu itu tidak tahu, saya rasa tidak tahu. Sampai sekarang? Sampai sekarang nggak tahu. Mungkin ada beberapa yang tahu mungkin. Ada beberapa yang tahu, tapi tidak. Pemerintah pun kayaknya belum tahu. Dan waktu itu masalahnya belum ada YouTube Mas. Jadi kita nggak bisa buat vlog, nggak bisa ini media sosial juga. HP seperti ini nggak ada. Belum masif seperti sekarang. Belum, BBM tadi yang ada. Dan yang punya cuma beberapa. Kita rekam sama BBM
Iya, BlackBerry waktu itu juga nggak mungkin kan? Susah. Tapi Mas Endik sendiri ini hubungannya dengan teman-teman seniman di Blora juga baik berarti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi ya dari itu tadi event-event yang ada di Blora seperti Indonesiana, seperti sekedar saya hello di Blora waktu pertunjukan dalam rangka sedekah bumi misal. Oke. Iya kita kenal dari sana. Sedekah bumi juga barusan kemarin itu ada nggak Mas ya? Karena besok di tempat saya besok. Oh belum? Sudah berlangsung tapi di tempat saya di Kecamatan Ngawen besok. Besok kan Jumat tuh. Oke. Itu tanggal 3. Ada yang melaksanakan itu dilaksanakan semua kayak biasa kan lagi pandemi tuh. Iya. Nah itu berpengaruh nggak kira-kira itu? Baru di tanggal 1 kemarin Bupati Blora mengeluarkan maklumatnya bahwa 1 Juli diperbolehkan untuk pentas. Oke. Tapi dengan catatan dalam rangka ritual adat istiadat, acara sedekah bumi gitu. Itu boleh. Tapi untuk hiburan di lapangan dengan panggung besar itu tidak boleh karena kan yang namanya barongan tole-togling langsung, masyarakat pasti langsung tersedot di situ. Iya, apalagi 6 bulan nggak melihat barongan. 6 bulan nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana dan nggak dihibur oleh kesenian yang mereka cintai gitu. Tapi ini teman-teman masih kontekan kan Mas ya? Sama teman-teman di Blora. Ini keadaannya gimana Mas? Ini kan pandemi, apalagi yang mata pencahariannya dari seniman itu kan sangat terdampak sekali ya. Iya. Saya rasa nggak cuman di Blora ya. Dimanapun tempat pasti berdampak semua ya, mengalami itu ya, paceklik ibaratnya kan. Untuk khususnya di Blora ada yang protes juga kenapa belum bisa diizinkan kemarin itu, juga ada yang legowo juga, kayak beberapa grup seperti itu. Ya saya rasa mereka mempunyai ini ya, keyakinan tersendiri ya, masing-masing kan. Ya saya juga bingung, pengen cepet nanti efeknya malah semakin parah. Oh gitu. Pengen nanti aja menunggu izin dari pemerintah juga nggak tahu kapan. Ya tapi seniman di Blora ini juga lagi dilema Mas. Dilema juga. Cuman kemarin tuh mau mengadakan pertunjukan virtual. Oke. Ya seperti yang sekarang inilah yang dilakukan oleh beberapa seniman-seniman gitu. Tapi untuk barongan saya rasa kok nggak gigit ya. Barongan itu yang dinamakan sakral adalah kalau dulu ya pakai menyan, mangan beling, makan pitik mentah itu sakral misal. Gapraan menang sakral. Tapi menurut saya sekarang itu sakral itu tidak seperti itu lagi. Sakral itu di saat pemain barongan seniman barongan di saat manggung tidak ada jarak dengan penontonnya. Penonton merasakan euforia itu dan mereka saling support dalam hal ini, pertunjukan itu hidup seperti itu. Jadi misal iringannya tuh leng tidak hanya pemusiknya yang sorak tapi penonton juga sorak. Jadi atas sama bawah sorak semua. Seolah-olah mereka sebagai instrumen salah satu bagian dari kesenian itu sendiri. Iya. Ya itulah yang mungkin ini ya. Saya rasa kesakralan barongan itu sekarang di situ. Bukan lagi ngobong menyan dan segala macamnya. Itu menurut saya sebagai seniman barongan saat ini. Iya. Melihat fenomena yang ada. Iya, karena kalau main kemenyan saya juga nggak bisa Mas. Oh. Iya. Tapi sebenarnya itu pakem nggak sih Mas yang tadi itu? Yang tadi itu pakai menyan. Enggak pakem lah. Enggak pakem. Artinya pakem itu kan kalau ditinggalkan nanti gimana gitu kan. Kalau pakai nanti pasti akan gini enggak. Saya rasa enggak. Jadi menarik dan tidaknya yang jelas menurut saya dari garapannya. Secara estetik. Bukan dari itu. Cuman itu tadi di saat barongan mulai kemudian palaran. Ya sirep palaran kemudian asap menyan kemebul. Dilihat kan estetiknya bagus sekali. Nah di saat itulah mungkin penonton merasakan
pengalaman yang ini ya magic gitu ya. Mm-mm. Mungkin itulah yang menurut saya masih ada unsur sakralnya. Tapi kalau kayak menyan kok barongannya ben galak ini saya hampir tidak Oh. tidak percaya dengan hal itu. Berarti itu cuma itu tadi inovasi yang dilakukan oleh si pembarong, si pelaku seninya itu tadi. Iya. Dan itu bisa diganti dengan tindakan yang lain sesuai dengan Iya. keadaan zaman. Yes. Berarti bisa dibilang tuh juga berkembang Mas ya kesenian barongan tuh dari tahun ke tahun. Oh, kalau ngomong barongan itu tidak ada yang lebih berkembang dari barongan Blora, khususnya keseni kerakyatan di Jawa mungkin ya. Iya. Yang saya ketahui. Karena setiap untuk unsur seni rupanya ya, setiap bulan itu berubah. Oke. Mendekati realis. Saya macan. Oh gitu. Kemudian sesok nganggo rayong. Rayong itu bahan ini Mas, sapu. Kan pakai ijuk. Yang hitam. Ini yang kayak rambutnya itu. Iya, ijuk, pakai ijuk itu. Terus kemudian sekarang ganti rayong. Kemudian balik ijuk lagi. Oke, ijuk disemir. Bariku ngarepe ijuk kayak mahkota. Bariku kayak kempol wedhus Ottawa kuwi. Oh. Jadi wah, sangat-sangat ini sekali. Idenya liar sekali untuk rupanya. Kemudian kulitnya dulu dari kulit kambing, sekarang sapi. Oh. Karena apa? Lebih klimis, lebih pendek. Jadinya lebih apa ya? Rapi, klimis gitu loh. Lebih estetis. Terus kemudian dulu giginya cuman bukan cuman banyak bahkan siung, Ya. taring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dulu 8. Sekarang? Sekarang 4. Oh. Kenapa 4? Karena pendek mulutnya. Kalau dulu kan panjang. Lah giginya kan giginya kan banyak. Lah iku barongan macan po nogo. Kan gitu. Lah macan ya wis berarti luwih amblek, luwih pesek, lebih pendek mukanya dari samping. Berarti ya itu tadi semakin realis ya. Semakin realis. Saya pun pernah ya bertanya pada salah satu pengrajin barongan senior di Blora. Pak, jenengan apakah ada perubahan dalam menatah barongan Pak? Berubah? Ya jelas. Jenengan nek mersani tatane jenengan tahun 2000 kali 2003 beda. 2 tahun beda lagi, 2 tahun beda lagi. Lah wong sing iki sing tak gawe karo iki beda. Ngono. Lah bedanya apa Pak? Motone fiber saiki. Fiber ya itu padahal tadi. dulu pakainya apa dulu? Beling. Kaca kan? Kaca wedak. Kaca wedak direngi. Baru ketoknya serah musim. Bohlam diketok tengahe. Tempel ke, pecah terus. Iyalah. Terus apa lagi? Pecah terus. Baru iku balik meneh ning gone kaca. Baru balik kaca bohlam pecah iku. Bal pingpong. Bola pingpong ketok. Ketoke nganu kurang gede. Fiber. Main cairan kimia mereka. Oh tuh gak dikasih koin ini jadi mata duitan kan? Kalau fiber kan udah kayak mata asli Mas. Mata asli, ya kan? Sumpah kayak mata asli. Meling, terus kemudian ukurannya bisa diatur oleh mereka sendiri. Kemudian tidak mudah rusak. Fiber. Raciannya itu resin sama apa. Jadi mereka setengah ilmuwan, setengah itu pengrajin. Luar biasa kan. Berarti bisa pengrajin barongan bisa dibilang prof Mas. Gak tahu kan juga. Menemukan. Gak tahu juga ya. Berarti kira-kira nih. Itu rupa tok loh ya. Itu rupa. Itu di segi sini rupa loh ya. Belum musik sama tari. Belum musik sama tarinya. Berarti kira-kira kesenian barongan ini kedepannya bakal kayak gimana Mas ya? Pasti ada perubahan kan pasti. Pasti akan berubah. Seperti yang ada di tulisannya Profesor Jazuli ya. Bahwa seseorang atau sebuah kelompok tidak akan pernah puas. Di mana kelompok itu mendapatkan warisan dari leluhurnya. Tidak akan puas itu artinya dia diwenehi ngene, bariku wah kok cuman ngene, tak gawe sing kaya ngene sah. Tidak akan puas dia. Itu hukumnya seperti itu. Jadi termasuk di barongan berarti. Termasuk di barongan. Jadi misal saya diwarisi oleh lingkungan saya dengan barongan yang
satu moto beling ngene-ngene, gerakane ngono tok misal. Mm-mm. Saya tidak akan puas pastinya. Dan itu pasti akan berlanjut di generasi berikutnya setelah saya mungkin. Oke. Tinggal bagaimana kita memelihara nilai-nilai kedaerahan saja. Dan jangan sampai hilang berarti itu. Yaitu nilai kedaerahan di kesenian barongan Blora yang dimana nilai-nilai itu pasti mencerminkan jati diri masyarakat Blora, yaitu di dalamnya terdapat nilai keras, jujur, berani, gecul. Gecul itu apa? Lucu. Oh lucu. Jenaka, seneng guyon. Tapi juga jujur, berani, keras dalam hal bekerja tentunya, dalam meraih sesuatu yang dia inginkan. Oke. Gitu. Itu dituangkan dalam satu kesenian rakyat Barongan itu. Exactly. Amazing. Itu tadi perubahan pasti terjadi. Yang penting nilainya jangan berubah. Nah, untuk melakukan sebuah inovasi, kreativitas dengan cara mempertahankan nilai harus dibarengi dengan sebuah pengetahuan. Oke. Dalam ini adalah pengetahuan dalam menggarap seni pertunjukan tentunya. Artinya setiap seniman harus tahu akan hal itu. Jadi nggak ngawur? Tidak ngawur. Ilmu pertunjukan apa? Ya banyak. Manajemennya. Oke. Ya kan? Yeah. Kemudian dari garap estetiknya. Artinya dia harus melibatkan seniman yang paham akan ilmu-ilmu itu. Di mana ilmu itu didapatkan di dunia pendidikan. Oke. Seperti halnya UNES misal. Kan ada jurusan seni tari, musik, drama. Diisi seni pertunjukan. Ada tari, musik, drama juga. Ada TV, ya kan? Nah, teater pasti beberapa ilmu itu ada di kesenian barongan. Okay. Di mana kamu harus kamu bisa mengembangkan pertunjukan barongan. Kamu harus mempunyai ilmu-ilmu itu kan, intinya. Nah, kalau untuk praktisi ini, seniman barongan ini yang tidak atau kurang beruntung mengenyam dunia pendidikan itu gimana Mas itu? Apakah mereka tetap menggunakan pakem-pakem yang sudah ada, tidak melakukan inovasi, atau tetap melakukan inovasi? Beberapa melakukan inovasi tapi agak tidak pas. Contohnya menggunakan kesenian lain untuk mendukung pertunjukannya. Oke. Seperti yang ada terjadi di daerah lain mungkin Jaran Kepang menggunakan leak. Nah, kalau di Blora menggunakan pecot Kediri. Oh. Nah, itu yang kemarin menjadi polemik dalam event Indonesiana. Selain itu Reok Ponorogo juga dilibatkan. Itu padahal kesenian yang berbeda? Beda. Reok Ponorogo. Kan milik Ponorogo. Tapi ada juga seniman yang ya walaupun kurang beruntung mengenyam dunia pendidikan, tapi berhasil melakukan inovasi di barongan itu ada tak? Ada. Tapi kalau dilihat kesejarahan perkembangan grup mereka, dia ternyata melibatkan orang akademisi. Yang paham. Iya. Okay. Akademisi mereka. Oke. Berarti memang pendidikan itu penting, Mas. Penting sekali untuk saat ini. Dan memang harusnya banyak yang menulis tentang barongan kan harusnya tuh. Kalau itu merupakan syarat yang penting untuk melakukan inovasi dalam dunia seni barongan, ya enggak sih? Iya. Oke. Dan salah satunya Mas Hendik lah pasti tesisnya barongan. Iya, dari skripsi saya barongan. Dari skripsi barongan kan? Skripsi barongan ya seperti apa ya? Tanggung jawab moral lah menurut saya. Sebagai putra daerah. Putra daerah. Oke. Nah kalau untuk barongan Samin Idan sendiri Mas, kedepannya mau gimana Mas Hendik nih? Kan dulu darinya yang awalnya nothing ya kan. Yeah. Awalnya nothing sekarang menjadi something. Itu kan pasti diiringi dengan pertanggungjawaban kan Mas. Maksudnya tekanannya pasti semakin banyak pasti. Oke. Iya kan? Itu mau gimana? Mau ke negara mana lagi gitu bareng-bareng. Gini ya. Kesuksesan seni kerakyatan itu diukur dengan apa toh sebenarnya? Nah itu dari apa Mas? Saya gak tahu nih nanya nih. Kan ada yang bekerja di seni kerakyatan dengan motif mencari uang, finansial, ada yang mengabdikan diri. Oke, mengabdikan diri. Hidup dari seni atau menghidupi seni. Oke. Dan saya mendirikan, bukan saya yang mendirikan ya, salah satu yang ikut mendirikan itu. Ya, Samin Idan itu
dalam rangka menghidupi seni. Oke. Karena waktu itu notabene kita adalah mahasiswa, dimana kita kuliah di jurusan seni, kita mendalami seni, kita bergelut dengan seni, dimana seni itu pasti di dalamnya ada nilai-nilai yang baik. Ya. Nah disitulah kami mempertajam insting dalam berkesenian dengan cara membuat karya, yaitu barongan. Nah untuk kedepannya saya sudah mewanti-wanti pada teman-teman bahwa barongan Samaritan tidak untuk dikomersilkan. Oke. Artinya sebagai jurnal lah, sebagai ajang belajar, sebagai ajang pembuktian diri akan kesenimanannya, bagaimana hidup menjadi seorang seniman, karena kita di jurusan Sendra Tasik dididik sebagai seorang pendidik, bukan seniman, tapi kita bisa menjadi seniman dengan cara ikut komunitas seni kan gitu. Nah Samaritan memfasilitasi itu. Ya. Terus di luar mahasiswa di luar Blora juga boleh ikut untuk menambah pengetahuan dia tentang kasanah seni pertunjukan, seni kerakyatan, ya kan? Terus kemudian itu tadi bertujuan untuk menggali potensi diri gitu. Menjadi objek penelitian mungkin sudah banyak, ya kan? Dan itu udah berapa generasi Mas? Dari 2010 lah sampai sekarang. 10 tahun, ini 2020 kan? Yes. Udah 10 tahun. Iya. Dan saya sudah pernah bilang kepada teman-teman bahwa nek tanggapan, nek gak larang sisan, aku mau. Soalnya rekosone ra umum. Nek gak ada duit mending gak usah dibayar sak rupiah. Ganti bensin tok wae. Wong intinya kita berkesenian orang ngulik duit. Oh gitu. Nek kalau mau bayar ya sekalian yang ini. Iya. Kalau ngasihnya ya mending kita pentas aja. Iya. Karena yang saya ajak itu anggota-anggota saya juga seniman-seniman payu kabeh Mas. Melok grup kono payu regane semene. Nek tak kei sithik ketok ngece. Mending tak kei sisan padha getahe. Nek tak kei akeh, aku kan bangga seni rakyat iso kei akeh gitu loh. Iya sih. Yang penting apa? Jujur. Kita jujur. Kalau ada bilang ada, kalau enggak bilang enggak. Dan teman-teman sudah sering kali saya ajak rekoso. Sering kali saya ajak naik Gunung Merbabu. Festival 5 Gunung 2 kali kami ikut. Tanpa ada dana sepeser pun dari kas. Kita urunan. Itu pernah kami lakukan juga. 2014 saya sempat ikut loh Mas Samaritan tuh. Iya kan? Pengiringan. Iya saya sempat ikut. Saya, Iwa sampai sekarang masih ikut Iwa. Masih ikut. Bagaseka dulu itu. Itu sempat ikut saya. Iya. Saya berhutang budi kepada adik-adik saya jujur. Karena Samaritan ini besar dengan adanya mereka juga. Bukan karena saya. Saya hanya ya memanage aja lah. Ya urun rembuk caranya. Tapi yang membesarkan ya mereka juga. Ini Mas terakhir ya? Ya. Terakhir ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, barongan buat Mas Endik itu apa? Passion. Wait, cepet jujur berarti. Passion loh berarti. Barongan itu passion berarti. Karena apa? Di saat saya kuliah di Sendra Tasik, jurusan Sendra Tasik Prodi Seni Tari, materi apapun yang saya terima, outputnya rasanya barongan semua Mas. Tari Bali rasanya barongan, tari Banyuwangi rasanya barongan. Saman rasanya barongan. Tari Nusantara loh ada itu. Tari yang mungkin agak enggak barongan itu ya yang mambu-mambu tayub sih, tari pergaulan gitu, yang pokoknya berpasangan dengan wanita itu saya suka. Nah itu barongannya hilang pasti. Tapi pasangan saya juga takut. Masa jauh wedi ya, mungkin aura saya barongan enggak tahu. Wah nyaplok ini berat. Lah itu. Nah pertanyaan yang kedua Mas. Harapannya ke depan untuk seni barongan itu sendiri apa? Untuk harapan saya untuk seni barongan, entah untuk seninya sendiri atau untuk praktisinya. Barongan tetap berkembang, tetapi tanpa adanya sentimen dari seniman-senimannya, seniman pelakunya. Sentimen yang dimaksud? Sentimen yang dimaksud, satu, saya membuat produk A, dua, seniman satunya membuat produk B. Mereka saling tahu, saling dewasa bahwa kemasan itu untuk ini, kemasan ini untuk itu. Mereka saling tahu. Artinya mereka bisa memahami satu sama lain. Dia
tatarannya sudah lain artinya. Dia dewasa. Bukan, wah kok digawe ngono, nyalain aturan. Lihat dulu tujuannya apa. Seperti Reok Ponorogo. Reok Ponorogo ada yang di kemasan festival besar, walah komposisinya luar biasa, iringan dan segala macamnya sudah luar biasa. Dimana itu saya yakin 100% itu sudah tidak lagi garapan orang macam kita biasa-biasa gini. Itu pasti dosen atau seniman udah levelnya udah tinggi. Yang namanya festival reok nasional itu. Kemudian ada yang obyokan. Obyokan. Yang jatil ngobyok pembarong atau pengganong misal. Di situ kan pakai kebaya. Terus kemudian tidak ada jaran kepangnya. Iya kan? Tapi mereka fan-fan aja tuh. Oke, obyek silakan itu kan untuk cari uang. Terus kemudian festivalan digorap sedemikian rupa, oke itu dan untuk itu festival. Gak boleh sentimen ya. Gak boleh sentimen. Terus mereka tahu kesenian ini akan berkembang dan harus berkembang. Tapi harus jaga persaudaraan. Gitu aja. Itu berarti harapannya tetap jaga. Memang nanti ngarahnya saya juga sama-sama ke estetis sih Mas ya. Keindahan, kesaudaraan gitu. Oke, terima kasih Mas Edi sudah membagi sesuatu yang sangat penting menurut saya ini. Oh, dianggap penting ini? Penting lah. Penting sekali. Oh iya, satu lagi. Nilai kedaerahan yang dimana nilai kedaerahan itu membangun jati diri sebenarnya kan. Kowe wong ndi, wong bloro kayak piye? Sangkan paran ya. Sangkan paran yang dumadi. Dan itu memang identitas itu memang. Ya. Sekarang kita lagi krisis. Krisis sekali. Anak-anak sekarang, anak SMP, SMA wani karo gurune. Gurune penjarakan. Makanya dari itu saya takut tuh jadi guru. Nggak dipenjara. Ya udah. Memang sepertinya kita harus kembali ke Barongan. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Edi sudah membagikan ceritanya tentang Barongan dan seluk-beluknya di podcast Klidik TV, ya kan? Itu tadi perbincangan saya dengan Mas Endik, ya, pembarong handal dari Blora. Ya, jangan lupa komen, like, subscribe, share juga nggak apa-apa. Dan tetap stay tune di channel Klidik TV karena ke depan kita akan podcast dengan teman-teman yang lain yang ada yang aneh-aneh sih, ada yang lucu, ada yang serius gitu. Cukup sampai di sini ya Mas Endik ya. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe tak Klidik dengkulmu.